Langkah 1, kamu tiba di agen ALS. Karena kamu akan pergi ke rumah nenekmu yang berada di Bengkulu, maka kamu akan menunjukkan kode booking ke agen. Saat mau redeem, agen tersebut meminta namamu. Karena pada kode booking namamu nggak ada, maka kamu harus sebutkan namamu. Akhirnya, kamu mendapatkan tiket bus ALS relasi Medan Bengkulu dengan keberangkatan malam. Dikarenakan kamu pesan tiketnya pada waktu siang, sedangkan keberangkatannya adalah malam menjelang pagi, maka kamu meninggalkan tempat agen tersebut. Langkah 2, berhenti di depan perlintasan KA. Mohon tunggu supaya perjalananmu ke rumah aman sentosa. Langkah 3, tiba di rumah. Langkah 4, masuk ke dalam. Langkah 5, masuk ke kamarmu. Langkah 6, setelah tiba di kamar, kamu mengambil koper. Langkah 7, ambil barang yang diperlukan. Langkah 8, setelah menaruh barang di koper, kamu langsung tidur, tanpa mandi sama sekali. Langkah 9, bangun pada jam 0.30 tengah malam, karena bus yang akan kamu naiki nanti berangkat pada jam 4 pagi. Kamu masih mengantuk, dan kamu merasa buat ke terminal Medan kamu harus naik ojek. Langkah 10, mandi terlebih dahulu. Langkah 11, keluar dari rumah, dan memanggil ojek yang sedang menunggu penumpang terakhir. "Oi Pak, penumpang terakhirmu di sini." "Oh iya, aku datang." Langkah 12, pergi ke terminal kota Medan meski hari masih tengah malam. Tiba-tiba ojek menghentikan laju motornya, padahal nggak ada yang bermasalah. Ternyata, ojek itu berhenti dikarenakan di depan palang kereta udah menutup. Namun, ojek itu menyadari bahwa ada celah dikit pada sisi berlawanan. Kamu meminta ojek itu buat tidak nerobos palang, karena kereta sudah mendekat. Tapi ojek itu tidak menghiraukan katamu, dan tetap membawa motornya nerobos palang pintu. Kamu jadinya panik, gimana kalau motor ini tertabrak cuma gegara ojek arogan, jadi was-was deh. Awas kalian berdua ada kereta api. Langkah 13, tiba di jalan utama. Dikarenakan di jalan utama ini hampir tidak ada perlintasan, maka ojek ini gaspol, sampai kamu panik. "Oi Pak, oi, Pak, pelan-pelan Pak. Kau diem." Kamu jadi skeptis sama ojek yang satu ini, gegara ia yang menyuruh kamu diam, padahal dia yang salah. Akhirnya kalian tiba di terminal kota Medan pada pukul 3 genap. Tapi saat mau bayar, ojek itu main pergi gitu aja. Jadi alhasil, duit yang ingin kamu kasih ke ojek itu jadi terbuang ke selokan. Yah, terpaksa kamu ikhlaskan duit itu, dan kamu sekarang akan sarapan terlebih dahulu di rumah makan yang masih buka. Kamu baru sadar, waktu udah menunjukkan jam 4:01,
sedangkan bus yang akan kamu naiki udah berangkat dari tadi. Aku nggak mau ketinggalan bus menuju Bengkulu itu, nenek sudah menunggu. Langkah 14, keluar dari rumah makan. Langkah 15, kamu melihat bus itu masih belum jauh. Dan di arah kanan, sebuah sepeda motor melintas. Langkah 16, hentikan sepeda motor itu. Langkah 17, suruh dia untuk mengejar bus itu. Awalnya ia tak mau, tapi karena kamu mengancam dia, maka dia akhirnya mengizinkanmu naik ke motornya. Langkah 18, kejar bus tersebut. Langkah 19, bus itu berhenti, karena di depan kemacetan. Kamu rasa itu satu-satunya kesempatan buat naik bus ALS yang relasinya ke Bengkulu. Langkah 20, setelah turun dari motor orang, kejar bus itu. Akhirnya kamu tiba di bagian belakang bus. Kamu melihat bahwa pintu bus belakang masih terbuka, dan itulah kesempatan buat naik. Langkah 21, OTW naik bus dadakan. Kamu terbangun pada malam harinya. Dan ternyata, bus ini memasuki jalan AEK Klatong. Namun kamu merasa, bahwa bus ini berjalan perlahan. Kamu merasa ada yang tak beres dengan sopir bus ini, maka kamu memutuskan untuk berjalan ke depan. Namun sebelum sampai, bus ini udah tak kuat menanjak. Karena tak kuat menanjak, bus pun berjalan mundur. Beberapa penumpang yang tidak sempat keluar termasuk kamu dinyatakan tewas tenggelam bersama bus yang nyebur ke telaga dan tidak bisa diselamatkan. Namun keberuntungan memihak sebagian penumpang yang lompat pada saat bus itu berjalan mundur, dan setelah itu mereka harus mencari pertolongan. Pesan dalam insiden ini, telat bukanlah penyebab kecelakaan, namun buru-buru dan hal lainnya lah yang membuat kecelakaan.